Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Rian Firmansyah, salah satu peserta pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional pekerti, akan mengerjakan atau memberikan tugas individu tentang peer teaching. Dalam hal ini, eh, mata kuliah yang akan kita bahas mengenai mikrobiologi pertanian. Baik, kita langsung saja share screen. Ya, di sini eh, pada perkuliahan mikrobiologi pertanian CPL yang akan dicapai pada perkuliahan kali ini yaitu mampu memahami aplikasi mikrobiologi di bidang pertanian. Namun akan kita persempit yaitu di bidang bioremediasi. Ini adalah materi kuliah sesudah UTS ya, dan perkuliahan kali ini adalah perkuliahan terakhir sebelum kita ujian pokok. Bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Pembahasannya akan kita bagi beberapa tahap, yaitu dari mulai definisi, ruang lingkup, macam polutan, pemanfaatan mikroorganisme dalam bioremediasi, cara mikroba menangani limbah bawah tanah, dan keuntungan dari bioremediasi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bioremediasi, mari kita lihat cuplikan kali ini. Sebagai awalan pada perkuliahan kali ini, selamat menikmati.
Oke, terima kasih. Kita sudah lihat cuplikan tentang bagaimana aplikasi bakteri yang bisa mendegradasi atau memakan hidrokarbon atau minyak untuk membersihkan cemaran minyak yang ada di laut. Tadi kita lihat selanjutnya, kita lihat bioremediasi. Apa itu sih bioremediasi? Saya cerita tadi, ternyata bioremediasi itu adalah proses limbah yang jatuh atau yang tercemar di lingkungan, bagaimana caranya kita bisa memperbaiki lingkungan dengan mendegradasi limbah tersebut dengan cara-cara yang lebih ramah terhadap lingkungan. Biasanya bioremediasi itu bisa diterapkan di pengolahan limbah di pabrik bisa, kemudian atau daerah atau lokasi yang sudah terkontaminasi oleh eh, zat-zat yang berbahaya. Ruang lingkup dari bioremediasi dari teknologi remediasi, dia berada pada inovatif teknologi. Dari semua teknologi yang ada, dari mulai thermal disruption, incineration, solidification, soil paver, extraction, bioremediasi menempati urutan yang baik, yaitu 11% dari inovatif teknologi yang 19%. Jika dibandingkan dengan in situ soil flushing, chemical treatment, dan other inovatif teknologi. Pada gambar ini apa yang kita lihat? Apa sih? Ini kan terlihat lucu ya, tapi memiliki makna yang banyak. Ini adalah bakteri dan jamur yang sedang mendegradasi minyak dengan cara yang unik dari masing-masing mikroba. Ada dengan memuntahkan biosurfaktan, ada dengan memakan langsung, ada dengan memotong-motong atau memisah-misah dari senyawa hidrokarbon maupun dengan cara yang lain. Ada polutan, ada tiga jenis polutan, ada biodegradable, ada partially degradable, dan ada not degradable. Biodegradable ada petroleum product, yaitu gas, minyak solar, dan bahan bakar minyak lainnya. Kemudian ada crude oil, ada bensin, toluene, silen, naftalen, ada pestisida, ada industrial solvent lainnya. Kemudian partial degradable, ada TCE, ada PCE, ada PCB, arsenik, kromium, selenium. Kemudian yang terakhir adalah yang not degradable, uranium, merkuri, dan DDT. Dari derajat kontaminan, kesulitan ragam kontaminan, polisiklik aromatik hidrokarbon menempati urutan pertama, yang paling sulit untuk diurai, karena dia memiliki cincin yang sangat stabil senyawanya, sehingga itu membutuhkan waktu dan cara untuk eh, mengurainya. Kemudian selanjutnya mengikuti ke bawah, di sini ada penyebaran kontaminan, yaitu proses yang ada di soil kontaminan. Ada yang secara difusi, ada yang secara konveksi. Kalau difusi itu secara langsung, dia mencemar lingkungan secara langsung. Ada konveksi,
dia akan eh, menyerap melalui groundwater dan akan ditransportasikan terus ke bawah. Ini adalah contoh eh, kasus yang terjadi yang sangat besar. 11 juta galon minyak tumpah di Prince William Sound di Alaska tahun 89, dan pembersihannya membutuhkan biaya yang sangat besar, yaitu 2,5 miliar US dollar. Pada tahun 88 juga terdapat 16 ribu eh, kecelakaan tumpahan minyak, sehingga itu sangat membahayakan sekali pada lingkungan, akan merusak lingkungan, dan perlu penanganan-penanganan yang sangat cepat, sangat baik, dan ramah lingkungan, sehingga itu cepat diperbaiki. Kita lewat saja, ini adalah survei bahwa biodegradable atau photolyzed in water sebanyak 50%. Nah, sekarang what cell need and do? Jadi apa yang sel bakteri butuhkan dan lakukan? Pada kondisi lingkungan dibutuhkan pH, kemudian kelembaban, temperatur, dan salinitas. Di sini sel tentu membutuhkan beberapa faktor, ada nutrien, energi, dan lain sebagainya, sehingga dia bisa bertahan hidup dan bereproduksi, memperbanyak diri. Dan dia bisa menyerap eh, zat-zat limbah, sehingga limbah tersebut dapat dieliminasi. Tadi cuplikan tersebut kita bisa tahu bahwa beberapa nutrien seperti fosfor dan nitrogen itu sangat penting untuk meningkatkan rasa lapar dari bakteri tersebut, sehingga itu akan mempercepat bioremediasi dari limbah yang tercemar. Di sini biodegradasi sekarang, peran dari mikroorganisme, tentu salah satu kontaminannya berupa nitrat, karbon tetraklor. Ketika dia berada di dalam eh, groundwater, bagaimana caranya kita bisa memperbaiki lingkungan tersebut? Aplikasi mikroba di groundwater pada sumur-sumur akan memakan atau memanfaatkan kontaminan tersebut sebagai eh, makanannya, sehingga end produknya dalam bentuk karbon dioksida, nitrogen dan water dan air yang ramah lingkungan. Sehingga bisa kita lihat di sini menjadi clean groundwater. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus pakai bioremediasi begitu ya? Di sini ada beberapa limbah major yang applicable untuk bioremediasi. Ada petroleum, ada creosote, ada solvent, ada pestisida, dan lain sebagainya. Keuntungan dari bioremediasi tentu harganya tidak terlalu mahal jika dibandingkan metode yang lain, seperti yang ada pada slide: incineration, solidification, landfill, dan thermal disruption. Bioremediasi menempati urutan yang paling murah dibanding
semuanya. Keuntungan lain dari bioremediasi yaitu bisa dilakukan di lokasi eh, yang tercemar dengan memanfaatkan mikroba yang ada eh, di lokasi yang tercemar, kita perbanyak, kita masukkan lagi ke yang lokasi yang tercemar, dan ada proses bioremediasi di situ. Kemudian ada permanent elimination of waste. Jadi eh, eliminasinya itu secara permanen terhadap limbah. Karena tidak ada efek yang begitu signifikan terhadap lingkungan dari penggunaan ini, sehingga publik akan menerima dengan mudah, dengan positif. Selain itu, ada minimum site disruption. Jadi kerusakan lingkungan itu minimum jika kita mengaplikasikan bakteri atau mikroba pada bioremediasi. Kita tidak perlu ada kos transportasi dan liabilitas karena kita sudah bisa melakukan atau melakukan bioremediasi di lokasi tersebut. Dan bioremediasi bisa dikombinasikan dengan treatment teknik lainnya. Di sini ada beberapa konsep dasar lain, ada biodegradasi, ada transformasi, ada bioakumulasi, ada mobilisasi. Biodegradasi tadi sudah kita jelaskan bahwa dengan eh, apa namanya, mendekomposisi, mengurai menjadi lebih sederhana oleh bakteri atau jamur. Kemudian ada transformasi, yaitu konversi satu kontaminan toksik menjadi kurang toksik dengan proses metabolisme yang dia lakukan. Ada bioakumulasi, yaitu dengan akumulasi kontaminan dalam jaringan organismenya, sehingga tidak mencemar ke daerah yang lain, jadi hanya di tempat di situ saja, sehingga lebih mudah kita bawa. Dan ada mobilisasi, memobilisasi senyawa kontaminan dari tanah yang terkontaminasi ke yang lain. Di gambar sini ada proses bagaimana mikroorganisme mencerna atau menghabiskan minyak dengan metabolismenya yang unik, dengan memanfaatkan enzim monooksigenase. Dia akan memetabolisme minyak dan keluarnya akan menjadi CO2 dan H2O. Ada beberapa kelemahan di sini dari bioremediasi, yaitu ada waktu, tingkat kontaminasi residu, inkonsistensi, sifat polutan yang rekalsitran, sampai ke toksisitas. Tetapi ini tidak menjadi hal yang buruk bagi kita untuk mencoba melakukan bioremediasi pada tempat-tempat yang terkontaminasi. Karena sekali lagi bioremediasi memiliki keunggulan, yaitu lebih ramah lingkungan, lebih murah, dan kita bisa melakukannya sendiri sebenarnya. Di sini ada faktor penentunya, kehadiran mikroba yang sesuai, ada materi atau bahan pencemar, proses yang digunakan, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan yang terdiri dari suhu, pH oksigen, tipe tanah, akseptor elektron, dan nutrien. Oke, saya pikir eh, cukup sekian untuk perkuliahan kali ini. Saya stop share ya. Jika ada pertanyaan, silahkan eh, bisa di komentar, di komen. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.